Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Jenisa Diniarti, mahasiswa UIN Suskaria, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang patahan semangko, cekungan busur belakang, perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Video ini guna memenuhi tugas dari Ibu Khairiati Rauziah MPD, mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Langsung saja. Yang kita bahas itu yang pertama, patahan semangko, the Great Sumatra Fault. Yang kedua, cekungan busur belakang, Beckett Basins. Yang ketiga, perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Patahan semangko, the Great Sumatra Faults. Patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan. Dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung, patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan. Suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Ani di dekat kota Bukit Tinggi. Patahan ini merupakan patahan geser seperti patahan San Andreas di California. Terbentuknya patahan semangko bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia Australia menabrak secara menyerong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng benua Eurasia. Tabrakan menyerong ini memicu munculnya dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia masuk ke bawah lempeng Samudra. Batas kedua lempeng ini sampai ke dalam 40 km. Umumnya mempunyai sifat regas dan di beberapa tempat terikat erat. Suatu saat, tekanan yang terhimpun tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di sekitar zona penunjam atau zona subduksi. Setelah itu, bidang kontak akan merekat lagi sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi besar. Gempa di zona inilah yang sering memicu terjadinya tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Adapun komponen kedua berupa gaya horizontal yang sejajar. Arah palung yang menyeret bagian barat pulau ini ke arah barat laut. Gaya inilah yang menciptakan retakan memanjang sejajar atas lempeng, yang kemudian dikenal sebagai patahan besar Sumatera. Geolog Katili dalam The Great Sumatra Fault 1967 menyebutkan retakan ini terbentuk pada periode Miosen Tengah atau sekitar 13 juta tahun lalu. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm per tahun sampai 30 mm per tahun relatif terhadap bagian di timurnya. Sebagaimana di zona subduksi, bidang patahan Sumatera ini sampai ke kedalaman 10 km sampai 20 km terkunci erat sehingga terjadi akumulasi tekanan. Suatu saat tekanan yang terkumpul sudah demikian besar sehingga bidang kontak di zona patahan tidak kuat lagi menahan dan kemudian pecah. Batuan di kanan kirinya melenting tiba-tiba dengan kuat sehingga terjadilah gempa bumi besar. Pusat gempa di patahan Sumatera pada umumnya dangkal dan dekat dengan pemukiman. Dampak energi yang dilepas dirasakan sangat keras dan biasanya sangat merusak, apalagi gempa bumi di zona patahan selalu disertai gerakan horizontal yang menyebabkan retakan tanah yang akan merobohkan bangunan di atasnya. Topografi di sepanjang zona patahan yang dikepung bukit barisan juga bisa memicu tanah longsor. Adapun lapisan tanah yang dilapisi abu vulkanik semakin memperkuat efek guncangan gempa. Beberapa tempat di patahan semangko merupakan pula zona lemah yang ditembus magma dari dalam bumi. B. Cekungan busur belakang.
Pulau Sumatera terletak di barat daya dari kontinen Sundaland dan merupakan jalur konvergensi antara lempeng Hindia Australia yang menyusup di sebelah barat lempeng Eurasia atau Sundaland. Konvergensi lempeng menghasilkan subduksi sepanjang Palung Sunda dan pergerakan dataran menganan dari sistem sesar Sumatera. Subduksi dari lempeng Hindia Australia dengan batas lempeng Asia pada masa Paleogen diperkirakan telah menyebabkan rotasi lempeng Asia, termasuk Sumatera, searah jarum jam. Perubahan posisi Sumatera yang sebelumnya berubah E sampai W menjadi SENW dimulai pada Eosen Oligosen. Perubahan tersebut juga diidentifikasikan meningkatnya pergerakan sesar mendatar Sumatera seiring dengan rotasi, subduksi oblique, dan pengaruh sistem mendatar Sumatera menjadikan kompleksitas rejim stres dan pola Stein pada Sumatera, Dharma dan Sidi 2000. Karakteristik awal tersier Sumatera ditandai dengan pembentukan cekungan-cekungan belakang busur sepanjang Pulau Sumatera, yaitu cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, dan cekungan Sumatera Selatan. Pulau Sumatera diinterpretasikan dibentuk oleh kolisi dan suturing dari mikrokontinen di akhir-akhir pratersier. Sekarang lempeng Samudra Hindia subduksi di bawah lempeng benua Eurasia pada era N20 derajat E dengan rata-rata pergerakannya 6-7 cm per tahun. Konfigurasi cekungan pada daerah Sumatera berhubungan langsung dengan kehadirannya dari subduksi yang menyebabkan non-fault force arc dan volcano plutonic backarc. Sumatera dibagi menjadi 5 bagian, Dharma dan Sidi tahun 2000. Yang pertama, Sunda Outer Arch Right, berada sepanjang batas cekungan Force Arch Sunda dan yang menyisahkan dari lereng Trench. Kedua, cekungan Force Arch Sunda terbentang antara akresi non-vulkanik pegunungan Outer Arch dengan bagian di bawah permukaan dan volkanik backarc Sumatera. Yang ketiga, cekungan backarc Sumatera meliputi cekungan Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan. Sistem ini berkembang sejalan dengan depresi yang berada pada bagian bawah Bukit Barisan. Keempat, Bukit Barisan terjadi pada bagian aksial dari pulaunya dan terbentuk terutama pada Perm Karbon hingga batuan Mesozoikum. Kelima, Intra-Ar Sumatera dipisahkan oleh uplift berikutnya dan erosi dari daerah pengendapan terdahulu sehingga memiliki litologi yang mirip pada Force Arc and Backarc Basin. Yang C, perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Peristiwa tektonik yang berperan dalam perkembangan Pulau Sumatera dari cekungan Sumatera Selatan menurut Polongo DKK 1992 adalah fase kompresi yang berlangsung dari Jurasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser Destral WNWSEE seperti sesar Lematang, Kepayang, Saka, Pantai Selatan, Lampung, dan intrusi granit Bertram Jurasik tensional pada Kapur akhir sampai tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tubuh berada NPS dan WNWESE. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. Fase ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik Miosen atau intramiosen menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan bakar kelas 3 yaitu terendapkan formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air benakat, dan formasi muara enim.
Fase keempat berupa gerak kompresional pada Pleistocene menyebabkan sebagian formasi air benakat dan formasi muara enim telah menjadi tinggian tererosi. Sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan pelipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Selain itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan belakang busur. Sekian penjelasan video kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.